Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memberikan aksi nyata topik Merdeka Belajar oleh saya, yaitu Rustiana SPD dari SMK Negeri 1 Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Modul dalam topik Merdeka Belajar itu ada 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua mendidik dan mengajar. Yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sub yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu terdiri dari 3 topik. Yang pertama memahami diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Memahami diri dan perannya sebagai pendidik. Kita sebagai guru perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya, dan menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan, maksud pendidikan itu adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dua, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ibu dan bapak guru, menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk menunjukkan bentuknya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak. Tidak hanya materi yang kita ajar, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Memang tidak mudah, namun layak diperjuangkan. Ibu dan bapak guru, ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid kita. Mendidik dan mengajar. Ada 3 topik di sini, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh.
Yang pertama adalah mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid atau siswa kita. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru dapat memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama, sehingga murid dapat menemukan dan terbekali dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa yang jika terus-menerus ditumbuhkan, maka kebudayaan bangsa akan semakin kuat dan tentu saja akan membantu murid akan atas kehidupan dan penghidupannya. Dan yang paling utama dan yang paling penting, yang dapat membantu keberlangsungan hidup sebagai bangsa Indonesia. Dua adalah pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, di mana Ing Ngarso Sung Tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan Tut Wuri Handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka, yang tumbuh kembang secara maksimal. 3. Menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya tempat persemaian benih-benih kebudayaan, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Itu terdiri dari 2 topik, yaitu kodrat murid dan yang kedua adalah trikon. Kodrat murid. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yaitu kodrat yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya, bukan sebaliknya, malah menjauhkannya. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dengan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka kita pendidik, yaitu sebagai guru, bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. 2. Trikon. Asas trikon kontinu, konvergens, dan konsentris. Dalam pendidikan serta contoh penerapannya di dalam kelas agar kita dapat memahami tujuan dan asas pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yaitu menumbuhkan budi pekerti. Gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan nasional untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti murid. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses penyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat.
Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid dan menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terdiri dari 2 topik, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia yaitu berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, Ibu Ani ataupun kita sebaiknya bukan hanya memberikan pengetahuan dan informasi tentang sistem pencernaan manusia dalam pelajaran biologi, melainkan juga memberikan pemahaman kepada murid tentang fungsi dan kegunaannya dalam kehidupan murid itu sendiri. Selain itu, pendidik juga mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran lalu menyimpulkannya, tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya, yaitu dengan evaluasi diri. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Yang pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa. Karakter yang berisikan nilai-nilai yang diyakini menjadi ciri khas setiap murid menjalani hidupnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kesadaran untuk berani bertanya dan berpendapat merupakan salah satu karakter yang perlu dimiliki murid untuk mengaktualisasikan diri di dalam ia berada. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negaranya. Yang kedua, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam, keluarga alam, perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau komunitas atau masyarakat. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.